Contoh kemarin yang didiskusikan Vietnam, Hmm, contoh kata nih misalnya karena Vietnam, Vietnam menurunkan ya malahan ya? menurunkan kan, Ya, tadinya baseline-nya kan sama 10%, ya, ya kan 10% sama. Nih yang membedakan dengan Vietnam, satu, Vietnam pengecualian untuk pengusaha kecil. Kalau Indonesia kan 4,8 ya. miliar setahun dia nggak pungut pajak. Vietnam cuma 63 juta. Di bawah 63 juta maksudnya? Di bawah 63 juta dia Nggak nggak dipungut. pungut pajak, tapi di atas 63 juta dia pungut pajak. Kalau kita di bawah 4 4,8 M. miliar setahun. Ini Mmm, salah satu comparativeness aja nih. Saya tidak membandingkan dalam konteks apa-apa, karena tadi masing-masing negara pasti punya strateginya punya sendiri-sendiri. strateginya, kan itu tuh. Jadi kalau Vietnam di atas 63 juta dia harus pungut pajak. Mmm, Jadi retailer itu harus pungut pajak tuh. Pada apa namanya, UMKM, mohon maaf nih UMKM ya, lagi ya, harus pungut pajak. Kalau kita masih di bawah 4,8 masih nggak coba dipungut kita pajak. belum pungut, satu. Kemudian yang kedua, kita beberapa contoh tadi, beberapa jenis barang dan jasa kita bebasin, sama sekali nggak pungut pajak. Ya, ya. Di Vietnam, beberapa jenis barang tadi bayar 5%, pendidikan bayar 5% kalau nggak salah saya ingat, kesehatan bayar Semua lapisan itu? lapisan. Mmm, Kan gitu tuh. Jadi yang membedakan seperti itu. Walaupun kembali lagi, dia turunkan sekarang tuh konteksnya pada waktu sedang kena COVID. oke. Jadi Vietnam menurunkan menjadi 8 kalau tidak salah ya, 98. Itu pada waktu mereka pengen mendorong daya beli masyarakat. Mmm, Pada waktu COVID, mulai tahun 2022. Sebetulnya 2024 ini selesai diperpanjang ke setengah tahun 2025. Jadi kami coba melihat aja sih, apa sih pembeda antara kita dengan mereka. Kemudian yang lain pembedanya, kalau Indonesia coba merekam nih, berapa sih expenditure-nya negara nih. mhm, Tadi saya sampaikan 265, kalau dengan PPH mungkin sekitar 400-an triliun lebih lah. ya. Di Vietnam ada nggak? Nggak ada tuh, nggak dipublikasikan. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka berikan insentif, seberapa insentifnya mereka, kita nggak pernah tahu. Jadi dari situlah sebetulnya kita memiliki ya comparativeness sih, Mmm, bahwa instrumen pajak khususnya PPN itu tidak hanya ditujukan untuk mengumpulkan, tapi juga memberikan perlindungan. oke. Memberikan perlindungan seperti apa ya tadi, pemihaan tuh terus kita coba letakkan dalam kerangka kita nyusun undang-undang itu sendiri. Mmm, Satu sisi kita kenakan bagi yang memang harus dikenakan, termasuk yang tadi, itu kan ya, memang harus dikenakan, kita coba sisir, kalau yang beginian cocoknya dikenain lah daripada tidak dikenakan. Kita mulai nyisir satu-satu. Nah ini yang terus kita coba lakukan supaya tadi, betul-betul kalau bahasa kami, keadilan juga kita dapat, oke. masyarakat yang memiliki penghasilan lebih harus bayar pajak lebih, Mhm. masyarakat yang mengkonsumsi sesuatu yang lebih juga harus membayar